Halo semuanya, kembali lagi pada channel Berita Kripto. Kali ini saya akan memberikan update kembali mengenai analisis Bitcoin. Sepertinya sudah ada sedikit pergerakan yang mencerminkan dari analisis saya beberapa hari yang lalu. Dimana kemarin ya saya membuat suatu pattern dimana adanya head and shoulders atau calon HNS ya. Di sini kemarin saya menjelaskan ada suatu kemiripan pola di mana kita berpotensi untuk membentuk suatu calon atau potensi pembentukan HNS berdasarkan histori yang telah lampau di area ini ya, di mana kita lihat bahwa untuk bagian left-nya itu lebih dominan besar dan bagian head-nya itu tidak jauh lebih tinggi daripada left-nya, dimana kita lihat bahwa untuk head-nya itu tidak terpaut jauh tingginya, sedangkan untuk bagian kanan dari shoulder-nya itu hanya ada sedikit kenaikan ya, dibilang sekitar setengah dari head-nya ya. Dan kita lihat bahwa setelah saya membuat video kemarin, sekarang potensinya adalah terjadi suatu penurunan. Kemarin kalau nggak salah saya membuat analisis ketika berada di harga 28.000 dan disitu adalah potensi bahwa akan ada pembentukan dari HNS, dan sekarang kita lihat bahwa harga turun ke area 26.700, sudah sedikit turun dan targetnya adalah tentunya ada di bagian 25.000 atau di support dari HNS-nya di sini. Oke, itu untuk HNS ya. Kemudian di sini kita juga sudah ada trenan yang patah ya. Di sini ada support trenan yang cukup patah, di mana trenan ini mengindikasikan bahwa support sudah tertembus. Jadi harusnya akan meretest support selanjutnya, yaitu pertama ada di 26.000 dan ada di 25.000. Tentunya 26.000 mungkin cukup sangat bisa terlihat nantinya ya. Cuma kita belum tahu untuk 25.000 apakah mampu untuk tertembus atau tidak. Kita lihat nanti, karena jika 25 tertembus maka potensi sangat besar untuk turun lagi sampai ke bawah. Oke, dari HNS tersebut sebelumnya di video saya yang telah lampau udah cukup lama ya, ada potensi HNS lain, yaitu kita punya HNS di area ini ya. Di sini saya juga sudah pernah memberikan video di mana di sini juga ada pola pembentukan HNS yang cukup besar ya. Oke, dan berdasarkan HNS yang ada di sini, maka kita lihat bahwa untuk target penurunan dari terciptanya HNS di sini adalah di area 20.000 ya, kurang lebih di sini. Jadi kita lihat di sini ada 20.000 kurang lebih di 19.900 sekian ya. Ya, anggap ini di 20.000, dimana itu juga bertepatan dengan support yang ada di sini. Dan kenapa support di sini memiliki kemungkinan untuk dikunjungi? Karena kita juga masih memiliki suatu gap, teman-teman ya, di area 20.000 sampai 21.000 di sini. Ini kita masih mempunyai suatu gap yang belum terisi. Jadi di sini masih memiliki kemungkinan besar untuk di retest kembali. Itu untuk gapnya ya. Karena kita lihat kita sebenarnya berada pada beberapa gap yang terjadi, yaitu kita berada di gap yang ada di atas dan di bawah. Saya ulang kembali mungkin ya, kita masih memiliki gap yang ada pada area 10.000. Ini belum pernah terisi ya. Kita juga ada gap di atas di area 35.000 di sini, ini juga belum terisi. Jadi kemungkinan terbesarnya kita sekarang ini berada di tengah-tengah antara gap atas dan bawah, yaitu atas di 35.000 dan yang di bawah ada di area 20.000 di sini ya. Jadi masih memiliki kemungkinan untuk retest kembali atau retest terlebih dahulu ke area 20.000. Itu kemungkinan terburuknya. Untuk gap yang di 10.000 saya tidak begitu yakin apakah bisa untuk sampai ke situ lagi. Kalaupun bisa, harus ada suatu bad news yang cukup berdampak pada Bitcoin untuk turun sampai level tersebut. Tapi kalau tidak ada sesuatu hal ekonomi ataupun dampak yang buruk terhadap dunia ekonomi, tentunya cukup sulit untuk turun sampai 10.000. Tapi untuk 20.000 itu masih memiliki kemungkinan besar untuk terpenuhi. Oke, kemudian
Dari sisi lain ya, kita lihat dari DXY di sini bahwa DXY menciptakan suatu shooting star, di mana shooting star di sini merupakan indikasi bahwa akan ada suatu tren atau pembalikan suatu tren yang terjadi. Dari sebelumnya kita lihat bahwa dalam beberapa minggu terakhir di sini ya, kita lihat dalam time frame weekly di sini bahwa dalam beberapa minggu terakhir candlestick dari indeks dolar ini cukup bullish karena hijau terus menerus dalam beberapa minggu terakhir, hampir 2 bulan lebih ya di sini menghijau terus. Dan di sini kita lihat bahwa shooting star terbentuk dan memberikan indikasi bahwa DXY mungkin akan terkoreksi terlebih dahulu. Tetapi jika kita lihat dalam time frame yang berbeda di daily, di sini kita lihat ya bahwa indeks dolar di sini melakukan retest atau sedang melakukan retest terhadap suatu level support yang telah tertembus sebelumnya. Di sini menjadi sebuah resisten sebelumnya pada garis kuning putus-putus di sini, dan sekarang terlihat DXY sedang meretest level tersebut. Dari sini nanti kita lihat apakah 105 di sini, nilai dari 105 di sini akan tertembus. Kalau tertembus maka kita akan melihat suatu penurunan dari DXY, di mana penurunan di sini tentunya akan berdampak baik terhadap Bitcoin itu sendiri ataupun terhadap S&P 500 dan juga Nasdaq. Tetapi jika pada area support di sini mampu untuk mantul kembali dan naik kembali untuk menguji resistnya di area 107, maka Bitcoin dan kawan-kawan tentunya akan turun kembali. Itu potensinya. Oke. Kalau kita lihat dari SPX dan juga Nasdaq juga sama ya kurang lebih. Untuk Nasdaq sendiri dia sedang retest resistnya, jadi penentuan akan ada di sini. Baik nanti Nasdaq akan breakout atau akan mantul kembali untuk turun ke bawah. Jika mantul untuk turun koreksi kembali ke bawah, maka DXY tentunya pasti ya juga akan mantul untuk naik ke atas ya, dan itu akan membawa penurunan terhadap Bitcoin. Oke, sekarang kembali ke Bitcoin lagi ya. Oke, dari berdasarkan HNS yang terjadi pada masa lampau di sini, di luar HNS yang ada di area ini ya, jadi kita lihat di sini ada pembentukan dua pola HNS, baik itu yang HNS yang ada di sini atau HNS yang ada pada area di sini. Jadi ada dua pola HNS yang tercipta dalam suatu wave di sini ya. Kemudian dari pola di sini saya juga mendapati suatu pola yang lain ya, dimana di sini kita bisa memberikan suatu parallel channel kurang lebih ya. Parallel channel di sini bisa mengindikasikan bahwa ada atau kemungkinan terbentuknya suatu bear flag, dimana kita lihat untuk bear flagnya itu ada di sebelah sini ya. Di sini untuk bear flagnya, dan jika kita tarik garis untuk potensi dari adanya bear flag di sini, maka kita akan melihat suatu penurunan sampai pada level kurang lebih di 23.000 dari bear flag tersebut. Tentunya di sini nggak ada support yang cukup berarti, jadi jika bear flag ini pun tercipta, kemungkinan nanti di sini akan sedikit sideways di area 23.000 dan kembali untuk turun untuk menguji support yang ada di 20.000 sampai 21.000 kurang lebih. Jadi itu untuk potensinya dari skenario lain atau forecasting Bitcoin yang kemungkinannya terjadi. Karena melihat pertimbangan dari nilai DXY yang sedang menguji supportnya dan ada potensi untuk mantul kembali ke area 107, dan juga Nasdaq yang terlihat sedang mantul untuk menguji resistennya dan memiliki peluang untuk turun kembali. Di samping itu kita lihat bahwa Bitcoin juga memiliki beberapa bearish skema ya. Saya cenderung masih melihat suatu bearish skenario dari Bitcoin karena terlihat bahwa indikasi-indikasi kemudian indikator atau apapun yang bisa memberikan analisis terhadap Bitcoin ini sendiri menunjukkan bahwa masih ada potensi koreksi dari Bitcoin, entah itu sampai level 20.000 ataupun level di 16.000 ataupun lebih rendah di bawahnya. Yang jelas titik penting yang harus dipahami adalah Bitcoin belum akan break
out sebelum Bitcoin melewati level pada garis di 31.500 di sini, atau di sekitar 32.000 ya kurang lebih. Biar gampangnya 32.000 merupakan penentuan Bitcoin untuk naik atau tidaknya, karena kalau untuk melihat jangka dekat di sini dalam beberapa bulan ke depan ya, masih memiliki potensi untuk meretest suatu titik support tertentu terlebih dahulu sebelum halving terjadi dan sebelum bull run terjadi. Oke, mungkin seperti itu ya, sedikit analisis mengenai Bitcoin untuk hari ini. Sampai ketemu pada analisis video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan terima kasih.